Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pejuang ASN P3K di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami memberikan informasi terbaru terkait seleksi B3K kabupaten kota di seluruh provinsi Indonesia, Bapak Ibu ya. Tetap stay tune bersama kami. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena like, komen, dan subscribe-nya Bapak Ibu sebagai penyemangat kami mengupdate informasi terbaru terkait seleksi P3K di seluruh kementerian, baik itu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lainnya Bapak Ibu ya. Jazakumullah khairan katsir bagi Bapak Ibu yang sudah menekan tombol merah subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya biar Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan informasi terbaru dari kami Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke info pertama yang kami sampaikan bahwa Kemenpan RB angkat semua honorer jadi ASN P3K sebelum tanggal 28 November 2023. Ini peluang betul bagi Bapak Ibu yang belum ada kesempatan untuk diangkat. Semoga kita semua dan Bapak Ibu yang belum lolos seleksi P3K baik itu tahun 2020, 2021, dan pada tahun 2022 ini yang insya Allah besok pagi ya, tanggal 2 sampai tanggal 3 itu akan pengumuman untuk P3K guru. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dan bisa lolos dalam seleksi P3K tahun 2022 maupun tahun 2023 Bapak Ibu ya. Ini info dari inindonesian.com Bapak Ibu ya, bahwa pada akhir 2022 lalu tenaga non ASN dilakukan pendataan oleh BKN. Hal ini agar data honorer database masuk di dalam BKN, Badan Kepegawaian Negara Bapak Ibu ya, untuk mengcapture seberapa banyak honorer di seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Pendataan non-ASN tersebut dilakukan untuk memetakan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah se-Indonesia Bapak Ibu ya, untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Benarkah pendataan non-ASN tahun 2020 lalu merupakan sinyal untuk pengangkatan tenaga non-ASN honorer tanpa basa-basi ya? Maksudnya ini tanpa basa-basi, ini mungkin tanpa ada prosedur yang begitu ketat lah Bapak Ibu ya, karena kita melihat dari berkaca dari tahun 2021 itu tesnya itu ada 3 peluang, ada periode pertama, periode kedua, dan periode bahkan sampai periode ketiga Bapak Ibu, yaitu untuk tahapannya. Kemudian tahun 2022 ini bagi rekan-rekan guru itu cuma diadakan untuk diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, kemudian dari kepala kadis pendidikan dan sebagainya ya. Itu hal yang permudah sebenarnya bagi Bapak Ibu, dan semoga tahun ini kita semua dan Bapak Ibu bisa lolos dalam seleksi P3K tahun 2022. Entah semoga tahun 2023 mendatang Bapak Ibu ya, yang katanya itu desa-desunya mulai bulan Juni sepertinya, dan semoga bisa semua terangkat seluruh honorer se-Indonesia untuk bisa jadi ASN P3K, karena tidak ada CPNS lagi. Perhubungan negara sudah agak ruwet untuk memikirkan dana pensiun buat Bapak Ibu, jadinya sistemnya di sistem kontrak Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut informasinya, tetapi lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan informasi terbaru dari apa yang kami sampaikan Bapak Ibu ya. 2022 lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyo Kumolo bahwa pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non ASN, non PNS, dan non P3K dan ex tenaga kategori honorer K2 paling lambat 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menpan RB nomor B-185 dan seterusnya dan perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan untuk mengcapture Bapak Ibu statusnya sebagai apa.
Hal utama yang diharapkan, PPK diminta untuk menyusun langkah strategis untuk penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut informasinya, Bapak Ibu ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami ingatkan kembali untuk bergabung support kami dengan cara apa? Dengan cara tekan like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Kemudian kita lanjut informasinya Bapak Ibu ya. Pengangkatan pegawai pemerintah melalui pola outsourcing sesuai kebutuhan diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi PPK pada KL, Strip L, KLD, apapun pusat dan daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta ilmunya. Di stasiun pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, Bapak Ibu ya. Menteri Cahyokumolo juga mengungkapkan bahwa pemerintah menaruh prihatin terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Langkah strategis signifikansi telah dilakukan oleh pemerintah untuk yang namanya pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI, Komisi 7 gabungan DPR RI yaitu Komisi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 11, Bapak Ibu ya. Pada periode 2005 hingga 2014 yang lalu, berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070 bukti perkara lainnya dengan BPP maksimal 200 kali. Maaf ya Bu ya. Oke, kita lanjut ya. Jumlah tersebut seperempat jumlah dari total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kebutuhan organisasi. Sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 48 dan seterusnya tahun 2027 dan terakhir diubah dalam Peraturan nomor 56 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, Bapak Ibu tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali, hasilnya dari 648.462 THK 2 yang ada di database tahun 2012 terdapat 9.872 THK 2 yang lulus seleksi dan ada 438.590 THK 2 yang tidak lulus. Pada tahun 2018-2020 sebanyak 438.590 THK 2 mengikuti seleksi CSN per Juli tahun 2021. Sebelum pelaksanaan seleksi CSN tahun 2021 terdapat sisa THK 2 sebanyak 410.010 orang, Bapak Ibu ya. Itu data dari Kemenpan RB ya. Kemudian kita lanjut informasinya. Dari 410.000 orang tersebut, THK 2 tersebut terdiri atas tenaga pendidikan sebanyak 122.500 sekian dan tenaga kesehatan 4.700 sekian dan tenaga penyuluh 2.333 dan tenaga administrasi 279.000.
Jadi Bapak Ibu, sejumlah 184.000 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D3 di bawah, yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi kantor Pemda, dan administrasi di puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Pada seleksi CASN dan P3K tahun 2021, terdapat 51.492 THK2 yang mengikuti seleksi, sementara yang lulus administrasi dalam proses penetapan NIP pengangkatan, ya Bapak Ibu ya. Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K pun menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. PP 2018 diundangkan pada 8 November 2018, maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mengutamakan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu ada PNS dan ada yang namanya P3K ya. Jadinya harus semua tertata rapi sebelum tanggal 28 November itu semua sudah diangkat menjadi P3K ataupun ASN ya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undang, PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. PP Manajemen P3K mengutamakan PPK dan pejabat lain di instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan demikian PPK diamanatkan untuk menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Haji mengungkapkan menegaskan bahwa amanat PP ini justru akan memberikan kepastian status pegawai non-ASN untuk menjadi ASN karena ASN sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi. Kemudian kita lanjut informasinya Bapak Ibu, namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menyimak informasi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena dalam channel ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bisa menemukan berbagai informasi terbaru terkait seleksi P3K maupun ASN lainnya dan auto popore lainnya Bapak Ibu ya. Kita lanjut informasinya. Sedangkan dengan menjadi tenaga ahli daya outsourcing di perusahaan, sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum dan ada yang namanya upah regional minimum provinsi atau UMR Bapak Ibu ya. Kalau statusnya honorer tidak jelas, standar pengupahan yang mereka peroleh jelas mantan Menteri Dalam Negeri. Kepala Kantor Regional Kanrek BKN Denpasar Paulus Dwi Laksono menyapa masyarakat di wilayah perbatasan bagian timur Indonesia, tepatnya kota Atambua, Nusa Tenggara Timur, melalui siaran radio Republik Indonesia. Atambua sendiri merupakan pintu gerbang utama menuju Timur Leste melalui pos lintas batas negara PLBN terpadu. Acara ini dihadiri pula oleh Depenti atau PLT Kepala BKSDM Kabupaten Beu dan Beni Kepala Bidang Pengadaan dan memperhatikan informasi BKSDM Kabupaten terkait Bapak Ibu ya. Terkait dengan pendataan non-ASN dikonfirmasi melalui acara lintas Antabue, Kepala Kanrek BKN menegaskan bahwa pendataan non-ASN saat ini dilakukan untuk memetakan tenaga ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pendataan non-ASN bukan untuk pengangkatan sekali lagi menjadi ASN, tetapi untuk memetakan sejauh mana jumlah tenaga ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah Bapak Ibu ya. Lebih lanjut disampaikan Paulus dengan mengakhirinya masa pendataan tenaga non-ASN pada tanggal 30 September 2002 lalu, dan instansi telah mengumumkan hasil pendataan tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas serta untuk mendapatkan masukan atau koreksi dari masyarakat. Dalam uji publik tersebut terdapat 2 perbaikan data dan paling lambat 20 Oktober lalu Bapak. Ini rangkuman dari beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini bagaimana proses dalam merekrut CPNS ataupun P3K. Dalam penghujung acara, Kepala Kanrek BKN menghimbau seluruh masyarakat Atambua khususnya tenaga non-ASN untuk tetap bekerja dan berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan pengangkatan menjadi
seorang ASN. Dengan ungkapan apa? Kepada seluruh tenaga non-ASN, tetaplah bekerja seperti biasa dan janganlah sampai termakan bujuk rayu oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan dapat mengangkat menjadi P3K ataupun PNS. Jika mengetahui ataupun mengalami hal tersebut, segera laporkan dan konfirmasi ke BKSDM Kabupaten Denpasar maupun media online yang tersedia, Bapak Ibu ya. Kita akhiri dengan informasi terakhirnya. Dari situs ini agak panjang juga ya infonya, Bapak Ibu ya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Kantor Regional XBKN Paulus Lexdir pernah menerima audiensi jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang ya. Ditanya mengenai pendataan tenaga non-ASN, Paulus menegaskan proses persyaratan dalam perundang-undangan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan sampai menyimpang dari aturan karena pejabat bukan pembina P3 harus menyatakan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPJM yang menjadi saksi pidana dan administrasi dulu. Sementara untuk tenaga non-ASN yang tidak masuk dalam pendataan hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Bapak Ibu ya, tetap optimis dan tetap berdoa semoga Bapak Ibu bisa lolos dalam seleksi P3K tahun 2022 maupun 2023 mendatang. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih sudah support channel